Syaratnya jual beli itu harus satu suci, dua harus muntafa'an bihi. Jadi bisa diambil ada manfaatnya, manfaat secara syar'i, manfaat yang diperbolehkan. Kalau manfaat tidak diperbolehkan itu bukan secara syar'i intifaknya, walaupun itu ada manfaatnya. Bagi ya apa nih gua? Bagi umumnya jual beli sekarang ini loh, masalah najis, apa masalah bahan itu dari najis atau enggak nih? Yang harus boten. Jadi boten kudu disuciaken riyen boten. Yang dijual itu telurnya. Yang dijual kan telurnya. Kena najis boten napa-napa. Yang lek sing telek wau pancen teleke, nggih. Lah ini kan telurnya. Oleh karena masih bisa disucikan dengan cara dicuci, maka boleh. Walaupun tidak dicuci dulu. Nggih. Nggih. Walaupun tidak dicuci dulu. Nggih, lek batu bata niku wau dicampur boten batu bata kena najis boten nggih. Boten batu bata wis garing teleki ngoten boten nggih ya. Pancen bahannya campur dengan perkara yang najis ngoten berarti nggih. Nggih, lah ngene niku. Niku kan boten mungkin dicucikan. Bisa kalau memang dibuat rumah ngoten niku wau karena ikut niku. Ikut. Diberi contohnya jual beli budak yang budaknya itu ada tatonya. Okay. Tatonya, okay. Walaupun menghilangkan tatonya itu wajib, maka tidak harus dihilangkan. Ya pas jual belinya budak sah. Karena apa? Tatonya itu ikut budaknya, yang dibeli itu budaknya, tatonya ikut. Gitu. Okay. Tabian. Kamul masjid. Sami. Kan Sami. Kan tidak tersentuh oleh itu, tidak pada saat sholat. Sholatnya betul, nggih. Keramik ini yang rawan ini, nggih. Keramik rawan nih, ya. Kata semen barang mungkin kan tocat gitu. Anu kan garing kan betul masalah. Garing kan boten anu. Nggih. Boten pengaruh. Tapi sholat dengan bahan yang najis. Maksudnya? Tapi kan kita mau atap ya. Boten makro lah ngoten niku. Makro. Jadi sholat di tempat yang najis, sholat di kandang niku makro. Cuma asalkan ada alasnya lho nggih, dikai alas nggih. Tetap makro karena tempatnya najis, termasuk nggih niku wau. Bahannya dari najis nih wow makro, asalkan tidak menyentuh. Tidak menyentuh ini nggak sah. Betul. Ya no. Salat saja baik bersih. Nggih ngeten nggih, dados ing dalam salat niku khusyuk niku mboten dadi syarat saya sholat, tapi dadi syarat diterimoni sholat niku khusyuk. Okay. Terus sholat menghadap sesuatu yang bergambar-gambar itu makruh. Menghadap, memakai, menginjak, okay. memakai baju yang gambar-gambar lah. Okay. Itu menghadap di depannya atau di bawahnya niku makruh. Makruh. Gambar nopo mawon pun makruh. Walaupun itu gambar masjid, ya. Karena apa?
pengaruh. Jangan akbar Allahu Akbar, karena orang sholat itu untuk menuju khusyuk itu ya menunduk. Ya bukan berarti kalau nunduk itu khusyuk, nggak benar-benar tentu. Tapi ya nunduk itu melihat tempat sujud. Loh, justru melihat tempat sujud yang dilihat itu gambar Ka'bah. Nah, pikiran malah aku ben bayangin pikirku lho ngoten ini. Apa maneh singo ya nun. Nggih tetep salatnya sah, hukum fikih salatnya sah, nggih. Hukum fikih salatnya sah. Makanya tidak cukup fikih tok, harus ditingkatkan ada tasawufnya. Itu lebih menjernihkan, nggih. Jadi kalau salat itu makanya ada istilah ibadah itu menggugurkan kewajiban, nggih. Di salat puasa juga ada puasa yang menggugurkan kewajiban. Ngoten niku. Nggih ngoten niku. Dengan sendirinya lain apa salat menghadap pun singa, masjid mawon pengaruh ya. Mboten masjid lah. Sajadahe dhewe polos ngoten. Pikiran niku ngalih. Nggih ngomong sian pikiran niku. Nggih ngomong sian. Wis dihitung iki tok, nggih. Nggih. Saya pengen peneri setan niku ya. Nggih. Engko gawe polos kabeh sak pakaiane polos. Isi ngomong, nggih. Wis tergantung awake dhewe. Tapi yang jelas lah kalau menghadap gambar-gambar atau garis-garis itu menghadap memakai itu hukumnya sholatnya makruh, tidak pengaruhi terhadap keabsahannya sholat, makruh ngoten mawon. Cuma kalau nggak khusyuk lho niku benten aja. Khusyuk itu mata itu terbuka atau tertutup. Ngeten. Lek gitu fikih niku sunnah matanya kalau sholat itu dibuka. Justru kalau ditutup bayangannya kemana-mana, nggih. Kalau ngeten niku kan mikir kan kadang opo yo wingi yo. Lho kan ngeten wis. Kan ngeten kan terbayang kabeh. Nah, melek sing didelok. Lho kan repot dilema kita niku nggih. Melek sing dilihat macan, terus sing niku. Delok macan, merem tambah ketok. Ya tergantung memang wis. Berarti ya makanya mulai sholat itu sudah usaha baca Qul a'udzu binnas dan sebagainya. Kan dia. Lah sik maca Qul a'udzu binnas digangguan nang setan ya nggih itu kok wisan ya. Usaha untuk khusyuk itu ndingkluk, usaha untuk khusyuk. Bukan berarti lek ndingkluk itu khusyuk. Tapi kan enggak mutlak harus terbuka matanya. Boten. Misalnya memang mungkin tertutup itu kok akan lebih baik bagi individu itu. Betul. Ya, dipersilahkan. Makanya kalau memang itu nunduk, katakanlah nunduk itu untuk menjadikan jalan khusyuk, nggih nunduk mawon. Lek mboten delok nang mriko, nggih mau sampean mboten usah nunduk, ngoten mawon. Nggih pun ndangak tapi nggih. Kok salat sampai ndangak nggih. Tujuannya nggih khusyuk. Nggih, khusyuk tok niku. Dengan cara bagaimana nggih niku wau. Nggih. Sagete wong kan mboten padha. Ya biar niku secara umum mawon lek ndingkluk iku kan gak ketok rono-rono. Nggih. Lha lek sembayang ambek mergane sembayang tolak-tolak ini kan makruh nggih. Mergane niku ngilangkan khusyukan niku. Noleh ngarono, noleh rono nggih. Nomane masjid kas jenengan tas salat ki mriku gak tau kenal, mau pisti api. Oh. Ngeten nggih, lho ngeten nggih. Lho nisor tegele ngomong wisan. Gak padha ambek tekel sengon lho niki maling kan ngoten kan repot nggih repot. Mergane ulama tidak mensyaratkan khusyuk itu menjadi syarat sahnya sholat, tapi menjadi syarat diterimanya sholat. Kampanye ya itu nomor 1 Lah, nggih. Lek bonus ngeten niki kan kalau sembarang kalir. Kula balik-balik ngomong kasih ngaji niku. Mergane pinter pabrik sarung niku. Tulisannya deh kayak nisur kayak mburi kan mesti sholat itu kan ngeten diwaca kayak nisan niku PHS nggih Wadimor lan ngoten niku capek mesti kayak mriki tumpale mriki lho kayak mriki mboten sing maca sinten sing maca mburi lho niku nggih lho semakin banyak kan semakin niku nggih lho Allah ngeten lho kan ketok Allahu Akbar Wadimor PHS lho padha PHS lho iso ngomong iki sing ana wae niku BS nggih iki sing galo ngoten wis iki sing anyar iki sing nggih repot anjene nggih repot engko nek gawe polos-polos jubahan jare kaya wong Arab nggih repot nggih nggih pun niku harus tergantung balik teng mrene awake dhewe-dhewe pun niku ngoten nggih balik teng niku wau ya napa lek gambar macan mboten napa-napa cuma mboten dadi masalah sah atau tidak sahnya mboten cuma nggih makruh mawon pokok gambar lah gambar apa mawon
Nggih. Bisa ngeteni khususan ya. Nggih. 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 Pokoknya sementing hadir. Betul kalbi. Kula terusaken. Wala bai uma lan ora dodol barang la manfaat kang ora ana manfaat iku maujud fi ing dalem ma. Contone ka akrobin koyok kala jengking wanamlin lan semut wasabuin lan binatang buas la yunfa'u kang ora kena den alam manfaat apa sih kullun minal akrob wanamal wasabuin. Syaratnya perkara atau perkara yang diakad atau syaratnya barang yang dijual itu harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh dijual. Oke. Manfaat itu contohnya di sini seperti gini wow. Macan, nggih, apa nggih? Semut, nggih, ulo dan lain sebagainya. Boten. Niki berangkatnya mau syaratnya jual beli itu harus satu suci, dua harus muntafa'an bihi, jadi bisa diambil ada manfaatnya, manfaat secara syar'i, manfaat yang diperbolehkan. Kalau manfaat tidak diperbolehkan itu bukan secara syar'i intifaknya, walaupun itu ada manfaatnya. Memang ini sulit. Manfaat yang bagaimana ini? Contohnya seperti semut. Sekarang itu jangkrik ya. Jangkrik yang nggak sah. Apa manfaatnya jangkrik? Lah kalau sekarang untuk makannya manuk. Lah nggih. Ada, betul. Nggih, betul. Perkembangannya kan manfaatnya dulu dengan sekarang kan lain. Zamannya juga lain kan ngoten. Nggih. Mungkin singen itu boleh manfaat. Sama ke damel pados yopro kan. Mungkin pameran anu kan atraksi. Kelek singen niku nggih macan kanggo mburu nggih. Gajah untuk perang, singen niku nggih. Terus kucing untuk memburu tikus, ngoten nggih. Boleh. Untuk bedes walkirdu lil hirasa untuk jaga, bedes untuk jaga, boleh. Pokoknya yang ada manfaatnya. Lo yang dulu nggak ada manfaatnya sekarang nggak ada ya niku wau. Ngoten. Lemes ngoten niku. Oke. Terus wakadza at-tawus lil insi bilaunihi. Jadi burung merak. Apa manfaatnya jual beli burung merak? Untuk itu warnanya itu. Nah, keindahan betul, keindahan nih. Terus jual beli lebah boleh, karena apa? Madu, untuk madunya, ya. Dan seterusnya. Ngoten. Intinya ada manfaat. Betul, ya ada manfaat, tapi intifaknya yang diperbolehkan dong, ya. Ini yang Islam itu bukan asal israf. Nggih. Apa namanya? Itu yang tidak ada manfaatnya lah intinya. Sampun nggih jual beli niki nggih. Nah. Yang sama kan saking anu bisa wong itu macam apa. Lek mriki jual beli niku ngeten tok. Nggih pun niki telas nggih. Lek teng mriki ngeten terusane pundi. Wau nika jual beli itu harus dilihat, barangnya dilihat. Kalau memang hadir harus bisa dilihat. Terus fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahul akidani aw ahaduma, maka tidak sah jual belinya perkara yang hadir, yang ada tapi tidak bisa dilihat oleh kedua orang yang akad atau salah satunya tidak bisa melihat. Contohnya seperti sama halnya menggadaikan dan menyewakan, itu nggak boleh. Menyewakan, menggadaikan perkara yang tidak bisa dilihat, yang tidak dilihat itu nggak boleh.
Karena apa? Lil ghurur. Nggih. Bujuk itu nantinya, terbujuk, tertipu, nggih. Wa takfir ru'ya qabla al-aqdi fi ma la yaghlibu wa tahayyuru fi ila waqtil aqdi. Wa takfir ru'yatu ba'dil mabi'. Cukup melihat sebagian perkara yang dijual. Wah, ini kan contohnya beras, nggih. Untuk membeli beras tidak usah dilihat satu karung, dilihat semua, ya nggak mungkin. Cukup sebagian saja, nggih. Indalla ala baqihi. Kalau memang sebagian itu menunjukkan yang lain seperti itu. Artinya dengan dijojo yaitu. Kadang kita kan tertipu, ya penipuannya itu nggak boleh. Nggih. Kan orangnya yang tahu, ternyata dicampur, yang bawah dicampur, yang atas enggak. Sing dijojo sing dhuwur, itu kan helanya orang itu. Maka yang nggak boleh. Tetap sah, nggih. Helanya seperti itu yang nggak boleh. Nggih. Terus malih seperti melihat kelapa, jual beli kelapa. Bagaimana ada batoknya, ya? Loh, kalau memang itu apa nggak boleh? Boleh, walaupun bisa dilihat. Kenapa? Batoknya itu melindungi. Sampai tumbas oksigen, nggak mungkin lah nggak di kayak tabung. Yo tumbas oksigen, kita kayak oksigen nih. Yo ya ambiar, ya itu yang kita seperti kelapa tadi itu, ya. Kelapa itu ya batoknya ada itunya. Itu untuk melindungi, ya. Gak mungkin sampean kelapa tok. Ya gak bertahan lama, ya. Itu kalau memang untuk melindungi boleh, ya. Li'anna salahu batini fi ibqaihi, karena ya napa nggih? Nggih. Napa? Jasa itu termasuk jual beli napa ya napa? Jasa ya napa? Pijet. Sewa. Menyewa orangnya. Seperti tambal ban nih nggih, menyewa orangnya untuk itu. Kalau jual beli itu kan berarti memiliki ya. Kan jual beli itu bisa dimiliki. Jadi bisa miliki. Jadi kalau apa? Kalau itu ijaron namanya. Yang disewa orangnya, manfaatnya yang kita terima. Kan seperti sampai kula nyewa sawah. Sawahnya tetap miliknya orang, tapi manfaatnya itu ke saya. Nggih, sewa. Wonten babe piyambak. Nggih, ijaro. Nggih, ijaro, enten gade, enten sajernya enten. Nggih. Berarti tidak jual beli ya. Tidak akan jual beli. Kantos nambal ban niku ngaten. Nambal ban ngaten. Jadi tidak membeli napa mboten. Ya tetap itu jasanya. Nggih. Faslun utaiki ku fasal fir riba ing dalam nerangaken riba. Bi alifin kelan alif maksuratin kang maksura luwatan ing dalam cara luwati iku aziyadatu tambah. Cara bahasa riba itu adalah tambah, lebih, nggih. Makanya sampai ada hadisnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang menarik keuntungan itu namanya riba. Utang 100 kudu balik 200 itu namanya riba. Ngoten. Difeke. Kan? Nah, ngoten ya. Ya napa lek anu nggih. Ya lek feke nggih di enten ngoten. Asalkan tidak visul balik jual beli. Nggih. Tumbas barang sing bergerak ya. Maksudnya itu kayak wit-witan sing di anu kalau itu mau dibahas tumbas si pentil kan kalau gitu. Oh, buah nggih. Kan tidak ada manfaatnya. Yang saya terus bergerak. Ditumbas si pentil. Terus
kan mboten saged diitung ngomong kados. Mboten saged ditimbang kan kados tumbas gabah. Nggih, nggih. Menawa tanaman di samping Nggih. nah niku pripun? Atau lebih baik disewa? Tumbas pentile kapuk nggih. Wis ditumbas. Itu boleh dengan syarat kalau memang jual beli apa nggih? Padi itu boleh asalkan sudah buduwi sholah. Maksudnya apa? Sudah waktunya untuk panen, artinya sudah kelihatan menteknya sudah kelihatan. Kalau sebelumnya nggak boleh, itu sudah. Terus jual beli pentilnya apa ya, mangga, boleh asalkan dengan syarat diunduh, langsung diunduh. Ya, untuk apa? Ya untuk yang kalau mangganya untuk makan, nah itu kan untuk bisa untuk manisan dan sebagainya. Kalau memang tidak untuk langsung diunduh nggak boleh, kecuali kalau memang anu ya tapi tak unduh besok lah nggak apa-apa lah ngoten nggih. Tak unduh lek wis apa tuwek nggih ngoten. Tak bayar saiki, tak tuku saiki. Betul nggih. Tapi tak unduh rong wulan kan. Betul nggih, nggih. Mboten napa-napa kan itu kan ridhonya orang yang itu. Enten. Tak unduh bertahap ya iki ya. Nggih, nggih. Saiki ben tak unduh meneh. Nggih. Napa iki? Nggih. Jadi sing penting niku ya niku ngomongi lah ditano. Nggih. Konten niku pundi kok anu ical. Beli niku barang sing anu ya. Napa? Barang kekuasaane gak salah Lho nggih. Lah manuk nggih niku aku dodol manuk iko mboten asal. Manuk nggih kena wong miber niku didol, nggih mboten asal. Utawa pancen dorone tapi miber mboten asal ya napa sampean ajeng anu. Nggih. Dijual lek iko sing iko lho, doro sing iko lho. Nah, engko lek wis meneng nggih anu di anu saged niku lek ngoten. Lha sik mlayu-mlayu nggih mboten asal nggih. Sampun, wonten malih. Intine angsal asal. Nggih. Angsal tapi yang penting jelas akade. Sing pundi niku? Ya wae itu basing sing penting. Nggih. Wonten niku bak anu, kula kok anu. Wa syar'an utawi riba ing dalam cara syara' iku muqabalatu iwadin, bebandingane lironan bi akhra kelawan perkara kang liya majhulin kang ora den weruhi majhulit tamasuli kang ora den weruhi pepadane fi mi'yari syar'i ing dalem ukuran syara' halatal aqdi ing dalem nalikane akad au ma'a takhiri utawa ing dalem setane ngakhiraken fil iwadaini ing dalem lironan loro. Aw ahadima utai salah sijine iwado ini. Jadi secara syar'i itu tidak otomatis ziyadah gitu saja riba itu. Nggih. Ngeten. Riba itu memang pertama yang dibahas itu barangnya memang barang ribawi. Napa barang ribawi niku? Emas, nggih. Perak, makanan itu barang ribawi. Emas, perak itu barang ribawi. Barang ribawi itu
barang yang termasuk golongannya barang ribawi. Artinya apa? Kalau salah dalam itu, maka terjadi riba. Makanya nanti ada syaratnya. Apa tidak bisa terjadi riba itu di selain barang itu? Bisa. Di dalam hutang ada riba, di dalam hutang itu namanya ada riba di dalam bab hutang. Lebih tadi itu sudah menjadi riba. Jadi pertama di sini yang dibahas itu adalah barang ribawi. Makanya war riba utawi riba itu haramun haram pun. Riba itu haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ngoten nggih. Wa inna ma yakunu, lah niki jual beli sing riba ini nggih. Wa inna ma yakun lan aning pastine ono apa si riba iku fi dzahabi indal emas wal fiddati lan perak. Kalau jual beli itu bisa terjadi riba dalam emas dan perak. Nggih. Pun bahas utang dhisik, jual beli, nggih. Jadi terjadi riba itu dalam emas dan perak. Terus wa fil mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan. Wa hiya mat'umat iku ma barang yuksadu kang den sejo. Pese mas waliban ing dalem kaprae litukmi krana den pangan iktiyatan krana ngalap kekuatan atau fakuhan utawa camilan atau tadawian utawa tombo. Jadi dalam jual beli itu bisa terjadi ribawi kalau memang barangnya itu ribawi. Riba barangnya ribawi. Okay. Kalau barangnya tidak ribawi, nggak terjadi riba dengan ketentuan-ketentuan ini. Okay. Apa itu barang ribawi? Satu, emas, perak, makanan. Makanan yang dibuat apa nggih? Makanan pokok atau makanan untuk camilan atau untuk mengenyangkan atau untuk apa ya? Obat. Pun. Wala yajri riba, wala yajri lan ora lumaku apa riba fi ghairi dzalika ing dalem liyane mengkon-mengkon kabeh. Riba tidak akan terjadi selain itu. Jual beli lho ngene iki. Ya, pun. Makanya ngeten. Wala yajuzu lan ora menang apa bai'udz dzahabi dodol emas bidzahabi kelan emas walal fiddati lan ora wenang apa dodol perak kadzalika halika mengkono nggih kadzalika kaya kelawan mengkono emas perak ai bil fiddati tegese kelawan perak madrubaini iku den cithak karone kana ana apa emas perak au ghairu madrubain utawa ora kang den cithak karone illa mutamasilan angin padan pinadan. Jadi barang ribawi itu kalau dijual dengan sesamanya maka harus sama. Contoh, sampean punya emas 2 gram mau ditukar dengan emas, maka harus emas yang satu juga 2 gram, yang sini harus 2 gram. Bagaimana kalau sampean punya emas 2 gram, mau yang di situ 5 atau berapa gram itu? Ya emas sampean dijual dulu, dibuat beli itu, nambahi sampean gitu. Tetap pakai barangnya itu dijual dulu, nanti sampean beli yang itu, otomatis tambah gitu. Kalau dijualkan gini, nggak boleh. Kan nambah itu, lu nambahnya itu yang nggak boleh nantinya. Kalau dia akan jual beli, lah ini dia akan jual dulu, yang ini sampai jual, kemudian uangnya dibuat untuk membeli yang tadi itu. Emas, perak terjadi seperti itu. Kalau asal tukar lah. Betul, tukar itu jenis jual beli. Emas ditukar dengan emas itu jual beli namanya. Itu emas itu barang ribawi. Kalau yang satu lebih maka nggak boleh, ya harus sama. Dan tengah ekonomi itu kan jual beli itu kan sebetulnya kan tukar menukar. betul, iya. Jual beli tukar menukar dengan nilai yang disepakati. Betul. Misalnya sama ke emas, lah 1 kilo itu mari bahasane 1000. Yeah.
Lek perak 2 kilo itu regane 1000. Bila tukar ya itu namanya jual beli. Nggih. Ngeten lho nggih. Nggih. Jadi satu jenis ya, emas musuh emas, perak sama perak. Tidak perak sama emas. Jadi emas sama emas, perak sama perak. Lek